mungkin teman-temannya mau berdoa ya. Silakan coba ketua kelas ya. Sebelum mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Terima kasih Nak. Ini yang namanya, tolong mungkin kalau masih ada kertas atau sampah yang masih ada di sekelilingnya, tolong diambil ya, diamankan dulu, ditaruh tempatnya ya. Kemudian buku apa yang menjadi penunjang kegiatan belajar mengajar kita itu bisa dikeluarkan ya. HP juga boleh ya, karena nanti akan digunakan untuk mencari informasi terkait dengan tugas yang akan kami berikan ke kalian nantinya. Bisa? Sudah? Nah, terima kasih ya sudah ya. Nah, mata pelajaran atau kita sekarang akan belajar tentang mata pelajaran sejarah ya. Nah, sebelum kita ke materi, perlu Pak Guru ingatkan bahwa belajar sejarah itu sangat penting sekali ya. Saking pentingnya bahkan pendiri bangsa kita, tokoh proklamator yaitu Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno itu sampai menyampaikan di dalam setiap ungkapannya kepada masyarakatnya, kepada keluarganya, kepada rakyatnya, bahwa jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ya, satu pentingnya jangan sekali-kali melupakan sejarah, atau disingkat juga dengan jas merah. Nah, apa maksudnya itu? Nah, maksudnya di sini bahwa sejarah itu ternyata dijadikan sebagai identitas bangsa kita. Sejarah itu dijadikan sebagai identitas negara kita. Nah, kita umpamakan jika negara kita ini adalah orang atau manusia, orang atau manusia. Nah, ketika orang atau manusia melupakan identitasnya, melupakan jati dirinya, kalian bisa bayangkan dan pasti penilaian kita, oh ternyata orang itu lupa ingatan. Orang tersebut gila. Yang namanya orang gila itu dia tidak tahu tujuan arah hidupnya. Orang gila itu di dalam bertindak dia tidak memikirkan dampak-dampaknya, dampak negatif baik itu yang membahayakan dirinya maupun membahayakan orang lain. Nah, ini apa namanya? Kalau kita hubungkan itu sangat penting sekali kita belajar sejarah itu. Nah, di sisi lain juga bahwa peristiwa-peristiwa sejarah itu kalau kita melihat dari tokoh-tokoh terdahulu kita, bagaimana mereka menyelesaikan permasalahan pada waktu itu, mereka bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan cara-cara yang bijak. Nah, seandainya permasalahan-permasalahan waktu itu terjadi pada saat ini, nah kita bisa mengadopsi cara-cara itu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu. Dan banyak juga manfaat yang bisa kita ambil dari belajar sejarah. Nah, untuk itu anak-anakku jangan sampai kalian malas di dalam mempelajari sejarah ya, karena sangat berguna sekali bagi kita semua sebagai bangsa atau warga negara Indonesia. Nah, kemudian di sini anakku, kalau minggu lalu ada yang tahu materi kita apa? Minggu lalu tentang jalur rempah-rempah ya. Oh ya, ya. Nah, jalur rempah-rempah. Nah, itu jalur rempah-rempah itu akan menjadi cikal bakal masuknya agama dan kebudayaan Hindu Buddha ke Nusantara. Karena nanti ada interaksi antara Indonesia, keluarga Indonesia dengan orang-orang luar, terutama China dengan India. Karena kita berada di penghubung antara negara China dengan India itu, sehingga ketika China dan India melakukan transaksi jual beli, mereka kadang transit ke wilayah Indonesia. Nah, ini akan menjadi cikal bakal masuknya agama dan budaya Hindu Buddha di Nusantara ya. Nah, kemudian terkait dengan itu, ada yang pernah melihat atau kalian selama ke Mataram, apa yang pernah kalian lihat di bagian cakra ya? Di bagian cakra ada bangunan-bangunan ya, pura
Nusantara, ya. Nah, untuk proses masuknya agama dan Hindu Buddha di Nusantara ini, kalian dituntut untuk ini mampu ada beberapa tujuan, ada 4 tujuan pembelajaran kita terkait dengan materi ini. Yang pertama, kalian dituntut untuk mampu ini menjelaskan tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu Buddha di Nusantara. Nah, kemudian yang kedua, melalui pengamatan video, kemudian juga kajian ventilasi dan juga diskusi kelompok, kalian itu harus mampu juga mencari informasi tentang sumber-sumber sejarah yang menjelaskan tentang masuknya agama dan kebudayaan Hindu Buddha di Nusantara. Kemudian yang ketiga di sini, kalian dituntut untuk mampu mengidentifikasi teori-teori masuknya agama dan Hindu Buddha di Nusantara beserta kelebihan dan kelemahan-kelemahannya. Nah, kemudian yang keempat, tujuan pembelajarannya itu kalian harus mampu mengolah informasi dalam bentuk rangkuman, tentang bukti-bukti dan dampak dari masuknya agama dan kebudayaan Hindu Buddha di Nusantara. Ya, nah itu tujuan pembelajaran yang harus kalian bisa capai di kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah, kemudian sekarang di sini Pak Guru akan menayangkan gambar. Ya. Nanti gambar ini Pak Guru minta kalian untuk mengamati dan memberikan tanggapan terhadap gambar yang akan Pak Guru tayangkan di LCD. Ya. Nah, sekarang pemberitaan itu dia bisa masuk ke golongan kesatria. Ya. Nah, kalau sudra itu adalah para gelandangan, terus orang-orang yang misalnya peminta-minta, kemudian budak itu juga termasuk dari golongan sudra. Nah, karena menjadi tawanan orang, kemudian dia tidak dijadikan sebagai budak, maka turunlah statusnya, ya, sehingga memang benar apa yang disampaikan oleh Novita dan juga Karina. Dia memberikan tepuk tangan. Kemudian di sini Pak Guru akan membentuk kalian menjadi 5 kelompok. Ya, Pak Guru akan membentuk kalian menjadi 5 kelompok karena kelompok sudah Pak Guru bentuk 2 hari yang lalu ketika Pak Guru sudah melakukan tes diagnostik kalian. Jadi berdasarkan kelompoknya. Ya.
melihat bahwa bangunan dengan corak khas Hindu-Buddha berupa patung Dewa Dewi dalam sejarah atau mitologi Hindu, kemudian ada patung-patung Dewi dalam seni rupa, relief pada candi-candi, contohnya pada Candi Prambanan, Borobudur, Baharu, Bendut, dan juga ukiran khas berupa stupa, gapura, prasasti, dan juga lukisan-lukisan bercorak Hindu-Buddha. Kemudian ada tarian mengenai mitologi Hindu-Buddha, kemudian ada juga pakaian adat khas, kemudian ada musik pemujaan yang sekarang bisa kita nikmati melalui berbagai media sosial, kemudian ada seni bahasa, yaitu Sanskerta yang mengandung mengenai cara pengucapan dan juga huruf-huruf yang unik dari pada zaman kerajaan zaman dulu yang dibawa oleh golongan para Brahmana. Kemudian nomor 2 akan dibacakan oleh Aulia dari kedua, identifikasilah tentang kelebihan dan kelemahan dari teori yang terdapat dalam tabel di bawah ini. Kelebihan sutra, pertama, golongan sutra mencari kehidupan yang lebih baik di daerah lain Nusantara atau mengubah nasib sehingga penyebaran cepat. Kelemahannya, satu, penyebaran agama lebih cepat karena jumlah golongan sudra lebih banyak daripada golongan yang ada di Hindu. Sekian dari kelompok kami. apakah ada pertanyaan? Tadi di awal Pak Guru belum menginformasikan ke kalian bahwa akan ada reward yang akan diberikan kepada yang pertama peserta yang terbaik. Dia terbaik yang mati bahwa dia aktif, kemudian juga dari jawaban-jawabannya itu sesuai dengan apa yang diinginkan soal. Kemudian ada peserta yang terfavorit, dan yang terakhir ada kelompok yang yang terbaik ya. Nah, berdasarkan hasil pengamatan Pak Guru di sini, nah untuk kelompok yang terbaik di sini akan diberikan kepada kelompok luar ya. Nah, untuk peserta terbaik itu akan diberikan kepada Putu Kayona, dan untuk peserta yang terfavorit akan diberikan kepada Novita. Ini maksudnya bahwa tanda bintang ini itu sebagai tiket kalian nanti ketika mungkin nilai kalian itu ada yang turun mungkin di di kegiatan ulangan semester atau di mid semesternya itu, sehingga tentu ini akan meningkatkan juga nilai rapor kalian ya. Nah, kemudian di sini kita akan menutup kegiatan kita, tapi sebelum Pak Guru menutup kegiatan pembelajaran kita, Pak Guru mengingatkan kalian bahwa materi kita minggu depan yaitu tentang kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Nusantara. Nah, harapan Pak Guru kalian persiapkan diri kalian baca terkait dengan materi-materi itu. Nah, nanti supaya kalian ada persiapan ketika kalian masuk dan ke kegiatan berikutnya ya. Nah, itu untuk lebih barokahnya kegiatan yang baru saja kita laksanakan. Mari kita sama-sama menutup kegiatan kita ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.